Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Mas Kumambang. Kali ini saya akan berbagi tentang video tentang Primbon Jawa atau ilmu yang telah diwariskan oleh leluhur kita dari masa ke masa. Primbon di sini juga meliputi sebagai ramalan, ada primbon perhitungan, ada primbon juga tentang kerezekian dan berbagai macam, ada juga tentang cerita-cerita atau riwayat, dan ada juga tentang memuat tentang ilmu tosan aji atau keris dan lain sebagainya. Dalam video ini saya akan mengulas tentang kitab Primbon Jawa ya, karena kita berada di Jawa. Ya, sebenarnya setiap negara pasti punya lah yang namanya primbon. Ada juga kalau di Cina itu ada Feng Shui ya, ada Feng Shui, ada kitab primbon Cina juga. Namun di sini karena kita orang Jawa ya, kita akan membahas tentang kitab primbon Jawa, di mana kitab primbon itu memuat beberapa ilmu yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, dan ini wajib kita uri-uri, wajib kita jaga, jangan sampai ilmu-ilmu atau catatan-catatan yang ada dalam kitab primbon tersebut hilang atau diakui oleh negara lain. Ini akan sangat menyakitkan sekali apabila kitab-kitab itu hilang entah kemana atau dibawa oleh negara lain, seperti yang yang banyak dibawa oleh Belanda kebanyakan tuh ya, catatan-catatan, manuskrip-manuskrip kuno yang berisi tentang sejarah-sejarah, tentang ilmu-ilmu kesaktian dan ilmu-ilmu segala macam, ilmu pengetahuan yang sudah dicatat dalam manuskrip-manuskrip dan kitab-kitab primbon. Itu banyak yang diboyong ke Belanda. Ya, tujuannya apa ya? Mungkin tujuannya ya supaya orang Jawa tidak tahu sejarahnya, orang Nusantara tidak tahu sejarah bangsanya sendiri. Intinya kan begitu. Banyak catatan yang sudah dibawa ke Belanda itu ya, sudah tidak terhitung lagi, dan di sana katanya sih diteliti, dan lucunya lagi itu setelah dipelajari, dibukukan kembali, ditulis ulang, lalu dikembalikan ke Nusantara, dikembalikan ke Indonesia. Nah, itu yang asli ya di sana, yang di Belanda itu, yang di sini itu yang turunannya ya menyerupai lah, ya, dikembalikan seperti aslinya. Di situ ada lontar, ada kitab-kitab yang dari kulit hewan, ya itu sudah modifikasi sudah modifikasian orang Belanda sana. Isinya ya nggak tahu, kita keasliannya bagaimana kita tidak tahu. Itulah kelemahan kita, bangsa kita pada saat itu dikuasai oleh Belanda. Makanya orang Nusantara nggak ada yang boleh bersekolah, tidak boleh ada yang bisa baca. Karena apa ya? Karena itu tadi, supaya tidak tahu sejarah bangsanya sendiri. Intinya kan begitu. Dan ini sangat miris sekali sebenarnya ya. Itu ya, ini sebuah obrolan saja, sebuah apa namanya, curhatan ya. Jadi banyak kitab-kitab primbon dan kitab-kitab segala macam catatan sejarah ya. Di situ kitab primbon mengatakan membahas tentang kitab primbon itu bukan berarti kita membahas apa namanya, ilmu-ilmu kesaktian saja. Jadi di dalam kitab primbon itu
banyak catatan-catatan sejarah juga. Itu makanya dinamakan kitab primbon. Tapi pada saat ini yang kita temui adalah kitab primbon yang sekarang ini yang ya memuat tentang ilmu-ilmu kejawen, ilmu-ilmu tentang ilmu apa tentang perbintangan apa gitu. Jadi ramalan atau watak-watak manusia menurut tanggal lahir, dan tentang bagaimana tentang pernikahan, tentang kerezekian dan macam-macam, dan ilmu-ilmu kesaktian. Itu yang kita lihat pada saat ini, dan masih ada sampai sekarang kitab primbon, yaitu kitab primbon Betal Jemur yang dikeluarkan dari Surakarta atau Yogyakarta, itu ada. Dan ini bisa banyak lah, bisa ditemui di mana-mana. Namun kitab aslinya kan masih ada, tapi kan sudah kesini tahun-tahun, istilahnya ya abad berapa ya, abad terakhir, abad 19-an lah itu. Jadi kayak kitab primbon yang abad terdahulu itu sudah nggak ada dan dikuasai oleh Belanda. Yang paling yang kita ketemui ya masih ada sih, masih ada. Itu yang menyimpan kitab-kitab primbon kuno, masih ada yang tidak dirampas oleh Belanda, tidak dibawa oleh Belanda, masih ada. Dan ini makanya banyak catatan-catatan yang tidak sesuai dengan kitab primbon yang dimiliki oleh orang Nusantara. Dan ini jarang sekali yang punya kitab primbon yang orang Nusantara ini yang istilahnya apa ya, dipublikasikan. Entah itu alasannya apa nggak tahu, tapi yang sudah dipublikasikan sampai sekarang itu ya terbitan sudah gubahan dari Belanda sana, dan kita tidak tahu keasliannya itu bagaimana. Ya intinya di situ kitab primbon itu banyak memuat ilmu-ilmu tentang ya segala macam lah. Kalau yang kita ketemu saat ini, kitab primbon tentang perjodohan, tentang kerezekian, tentang ilmu kesaktian, dan itu banyak lagi. Dan itu percaya atau tidak ya itu monggo terserah panjenengan, karena kita memang ada di Jawa ya sebenarnya seharusnya kita percaya, mengikuti aturan yang ada di dalam primbon itu kalau kita masih di Jawa kan. Tapi kalau sudah di luar Jawa ya monggo kita tidak apa ya, monggo itu terserah panjenengan semuanya. Tapi kalau menurut saya bukannya percaya ininya, bukan, cuman masih saya pakai dalam mencari perhitungan hari, itu masih saya gunakan karena saya masih di Jawa. Tapi kalau sudah di luar Jawa itu biasanya saya nggak pakai. Kalau misalnya di Kalimantan atau di Sulawesi itu saya jarang menggunakan itu. Kalau di sana sudah lupa hari. Tapi kalau saya masih di Jawa ya saya masih menghitung-hitung masalah mencari rezeki atau mendirikan rumah atau segalanya lah. Itu saya masih menggunakan perhitungan Jawa yang ada di dalam kitab primbon yang saya ketahui. Yaitu monggo terserah panjenengan semuanya tentang keyakinan Anda atau keyakinan kita tentang ilmu yang ada di dalam kitab primbon tersebut. Oke, nanti akan saya update tentang isi kitab primbon. Ya, masih saya cari-cari dulu kitabnya, saya lupa naruhnya. Ada banyak catatan-catatan atau kitab primbon yang asli, yang babon ya, yang ini masih saya cari, saya lupa naruhnya, nanti saya update lagi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kitab primbon dan ilmu kejawen. Mungkin di lain kesempatan saya akan membahas lagi yang sama tentunya. Oke, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di like dan komen dan subscribe apabila Anda belum subscribe channel ini, agar
channel ini berkembang dan memberi informasi yang mungkin Anda butuhkan. Oke, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.